Teman-teman tahu nggak sih, apa itu manajemen keuangan? Kalau masih ada yang belum tahu, yuk tonton video ini sampai akhir ya. Kesejahteraan berasal pada pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Selain itu, literasi keuangan, perencanaan, dan komunikasi juga penting untuk membantu menghadapi permasalahan finansial dalam keluarga. Siklus dan inflasi bisnis. Konsumsi sebagai penggerak ekonomi. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan konsumsi menunjukkan daya beli masyarakat yang kuat. Dampak inflasi. Inflasi mengurangi daya beli dan memicu ketidakstabilan ekonomi. Faktor penyebab inflasi diantaranya kelebihan uang beredar, peningkatan permintaan agregat, serta kenaikan upah. Hubungan timbal balik. Inflasi dan konsumsi saling mempengaruhi. Inflasi mengubah pola konsumsi. Crowding out effect. Crowding out effect merupakan pengalihan anggaran dari barang non-esensial ke kebutuhan pokok akibat adanya inflasi. Individu dan keluarga sebagai produsen dan konsumen. Keluarga sebagai unit pengambilan keputusan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam pengambilan keputusan konsumsi, dengan anggota keluarga saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya yaitu rumah tangga sebagai penggerak permintaan. Rumah tangga berperan sebagai konsumen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu produsen sebagai pencipta nilai tambah. Produsen bertanggung jawab memenuhi kebutuhan konsumen dan menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. Manajemen kredit dan utang. Pinjaman atau kredit sebagai sistem keuangan untuk meminjam uang guna membeli produk atau layanan dengan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Kredit biasanya dapat berupa uang atau surat berharga. Dalam keluarga, kredit digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pendapatan dan juga pengeluaran dengan bank sebagai perantaranya. Utang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk pembelian real estate, investasi pendidikan, dan kebutuhan darurat. Manajemen kredit dan utang diperlukan dalam setiap keluarga untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga dan juga menjaga kesejahteraannya. Selanjutnya adalah perbankan, investasi, dan asuransi. Perbankan yaitu sistem keuangan sebagai perantara dalam mengelola simpanan dan pinjaman antara individu, bisnis, dan lembaga. Investasi yaitu proses penempatan dana pada satu atau lebih jenis aset selama jangka waktu tertentu. Dan asuransi yaitu suatu perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dalam mengalokasikan pengeluaran bagi pendidikan, dibutuhkan literasi keuangan orang tua. Dengan orang tua mampu melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang, orang tua akan mengalokasikan sumber daya dengan tepat untuk pendidikan. Perilaku orang tua dalam memprioritaskan pengeluaran pendidikan akan ditiru oleh anak, sehingga anak akan mengenal fungsi dan nilai uang sejak dini, mencakup konsep transaksi, sumber daya ekonomi, pengeluaran dan menabung, berbagi, serta konteks negatif keuangan. Pentingnya menabung untuk pendidikan, terutama dalam konteks keluarga. Menabung sejak dini membantu mengurangi beban finansial saat kuliah dan meningkatkan akses pendidikan. Selain itu, literasi keuangan keluarga sangat berpengaruh pada kebiasaan menabung anak. Namun, status sosial ekonomi juga menjadi faktor penentu dalam akses pendidikan, di mana keluarga dengan ekonomi rendah seringkali kesulitan membiayai pendidikan anak. Perencanaan pensiun berkaitan dengan membekali diri dengan pengetahuan dan tujuan karena ada kualitas hidup yang diharapkan setelah bekerja. Persiapan pensiun memudahkan transisi dari dunia kerja menuju masa pensiun, ke ekspektasi, rencana alokasi waktu, transisi identitas, dan pengelolaan finansial, sehingga persiapan pensiun menjadi penting karena berkaitan dengan kesejahteraan jangka panjang. Terdapat investasi, asuransi yang bisa dijadikan alat pengelola dana pensiun, terlebih ketika kita melihat kondisi inflasi. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah tindakan yang dilakukan untuk merencanakan tujuan keuangan dalam jangka waktu tertentu, yang bertujuan untuk merujuk pada keinginan finansial yang ingin dicapai. Lalu membantu individu dalam mengatur dana dari gaji tetap maupun tambahan, yang nantinya akan digunakan untuk mencapai tujuan keuangan keluarga di masa pensiun. Perempuan seringkali mendapatkan upah yang lebih rendah dan sulit mencapai posisi kepemimpinan karena adanya stereotip gender dan bias budaya. Glass ceiling adalah hambatan tak terlihat yang mencegah perempuan mencapai posisi puncak dalam karir. Fenomena ini diperkuat oleh stereotip gender dan bias budaya yang menganggap perempuan kurang kompeten untuk posisi kepemimpinan. Akibatnya, perempuan seringkali terjebak dalam posisi dengan gaji yang lebih rendah. Persepsi bahwa laki-laki adalah pencari kerja nafkah utama seringkali membuat perempuan dianggap sebagai tenaga kerja sekunder. Selanjutnya, kesejahteraan dan kemiskinan. Menurut BPS, indikator kesejahteraan mencakup kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi,
rumahan, kemiskinan, dan juga sosial. Tujuan kesejahteraan keluarga mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan mental serta pengelolaan keuangan seperti tabungan, investasi, dan juga asuransi. Kemiskinan adalah ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan juga pendidikan. Kemiskinan berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan mencakup perlindungan keluarga miskin, penguatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pokok, jaminan sosial, dan program kewirausahaan. Beberapa kasus mengenai manajemen keuangan, mulai dari kasus manajemen keuangan keluarga miskin, peran ibu rumah tangga dalam manajemen keuangan, sampai dengan strategi pengelolaan keuangan Islami. Sejatinya, manajemen keuangan keluarga menjadi pilar penting kesejahteraan. Pencatatan finansial dan penggunaan teknologi yang baik juga memudahkan pengambilan keputusan. Selain itu, literasi keuangan dan komunikasi yang lancar juga menjadi langkah penghindaran konflik dalam keluarga. Gimana? Udah paham kan sekarang? Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa.